Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fuad Hadan Feliksan. Saya merupakan siswa kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cisarua. Pada video ini, kita akan membahas tentang kelainan genetik atau turunan pada manusia yang terpaut pada kromosom tubuh atau juga disebut autosom. Kelainan genetik pada manusia sebenarnya dapat dibagi menjadi dua. Ada yang terpaut kromosom tubuh atau autosom, dan ada juga yang terpaut kromosom X atau gonosom. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas kelainan genetik yang terpaut kromosom tubuh atau autosom saja. Kelainan genetik yang terpaut kromosom tubuh atau autosom dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dibawa oleh gen dominan, dan yang kedua yaitu dibawa oleh gen resesif. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu kelainan genetik yang terpaut pada kromosom tubuh yang dibawa oleh gen dominan. Sebenarnya banyak sekali kelainan genetik yang dibawa oleh gen dominan ini. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas dua kelainan saja. Yang pertama yaitu polidaktili dan yang kedua yaitu brakidaktili. Polidaktili merupakan kelainan pada seseorang yang mempunyai jumlah jari-jari berlebih. Hal itu dapat dilihat pada gambar berikut. Biasanya gen dominan polidaktili dilambangkan dengan P kapital. Maka, individu dengan gen homozigot dominan yaitu P besar ataupun heterozigot P besar P kecil akan menderita polidaktili. Karena penyakit polidaktili ini disebabkan oleh gen dominan, maka seseorang yang memiliki gen homozigot resesif yang dilambangkan dengan P kecil akan bersifat normal. Berikut merupakan contoh diagram perkawinan antara seorang ayah yang mengidap polidaktili dengan seorang ibu yang normal. Maka akan dihasilkan F1 berupa anak yang mengidap polidaktili dengan genotip P besar P kecil sebesar 50% dan anak yang normal dengan genotip P kecil sebesar 50%. Kelainan selanjutnya yaitu brakidaktili. Singkatnya, kelainan ini menyebabkan pengidap akan memiliki ruas-ruas jari yang pendek dibandingkan normalnya. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan yang dilambangkan dengan B besar yang bersifat letal. Bersifat letal ketika gen dalam keadaan homozigot dominan yang dilambangkan dengan B besar. Apa sih gen letal itu? Gen letal merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan heterozigot atau B besar B kecil, individu menderita kelainan brakidaktili. Adapun keadaan gen homozigot resesif, yaitu dilambangkan dengan B kecil, merupakan individu normal. Kemudian kita akan mencoba mengawinkan antara ayah yang mengidap brakidaktili dengan seorang ibu yang juga mengidap brakidaktili, yang mana keduanya memiliki gen dominan heterozigot dilambangkan dengan B besar dan B kecil, yang mana akan menghasilkan F1 berupa anak yang mengidap brakidaktili letal dilambangkan dengan B besar sebesar 25%, kemudian anak yang mengidap brakidaktili tidak bersifat letal dilambangkan dengan B besar B kecil sebesar 50%, dan anak yang normal dilambangkan dengan B besar B kecil sebesar 25%. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kelainan genetik yang terpaut pada kromosom tubuh yang dibawa oleh gen resesif. Maksudnya di sini yaitu dalam keadaan homozigot resesif baru menampakkan penyakit. Yang perlu ditekankan yaitu harus dalam keadaan homozigot resesif, misalnya A kecil dan B kecil. Jika terdapat salah satu gen dominan, misalnya A besar A kecil, maka orang tersebut akan normal tetapi bersifat karir. Contoh kelainan ini yaitu albino dan kretinisme. Kelainan pertama yang akan kita bahas yaitu albino. Mungkin kita pernah melihat seseorang yang mengidap kelainan ini.
Penderita albino biasanya kita lihat memiliki warna kulit sangat putih, rambut pirang, dan sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, sebenarnya penderita albino ini mengalami proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain. Albino terpaut autosom resesif yang biasa disimbolkan dengan A kecil, sehingga seseorang yang memiliki gen dominan A besar akan bersifat normal dan A besar A kecil akan bersifat normal karir. Berikut merupakan diagram perkawinan antara ayah normal karir dengan genotip A besar A kecil dengan ibu yang juga normal karir dengan genotip A besar A kecil. Maka akan dihasilkan F1 berupa anak yang normal dilambangkan dengan A besar sebesar 25% dan anak normal karir dilambangkan dengan A besar A kecil sebesar 50% dan anak albino yang dilambangkan dengan A kecil sebesar 25%. Kelainan selanjutnya yaitu kretinisme. Kretinisme adalah kelainan yang dikarenakan tiriosin tidak dapat diubah menjadi tiroksin dan triodotronin, yang mana ini berperan penting dalam pertumbuhan tubuh, sehingga penderita kelainan ini memiliki tubuh yang kerdil. Kretinisme biasanya disimbolkan dengan C kecil, sehingga seseorang yang memiliki gen dominan homozigot yaitu C besar akan bersifat normal dan gen dominan heterozigot C besar C kecil akan bersifat normal karir. Berikut merupakan contoh diagram perkawinan antara ayah kretinisme karir dengan ibu yang juga kretinisme karir, yang mana keduanya memiliki genotip C besar C kecil, sehingga akan menghasilkan F1 berupa anak yang normal dengan genotip C besar sebesar 25%. Kemudian anak yang normal karir dengan genotip C besar C kecil sebesar 50%, dan anak yang mengidap kretinisme dengan genotip C kecil sebesar 25%. Nah, itulah video pembelajaran tentang kelainan genetik yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.